Baik, saya akan menjelaskan apa itu Human Model of the World. Human Model of the World adalah konsep dalam psikologi kognitif yang mengacu pada representasi mental yang dimiliki individu tentang dunia sekitar. Ini adalah cara individu mengorganisir, menginterpretasi, dan memahami informasi yang mereka terima dari lingkungan mereka. Model ini terbentuk melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, pendidikan, dan pengamatan. Ini mencakup keyakinan, nilai moral, dan ekspektasi individu tentang bagaimana dunia kerja, bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, dan apa yang diharapkan dari situasi tertentu. Human Model of the World berfungsi sebagai kerangka kerja mental yang membuat individu dalam mengambil keputusan, memprediksi hasil, dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Namun, model ini juga bisa menjadi subjektif dan bisa dipengaruhi oleh bias, stereotip, dan persepsi individu. Dalam konteks ini, model of the world juga dapat merujuk pada representasi digital atau simulasi dari dunia fisik yang digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu komputer, robotika, dan game komputer. Dalam konteks tersebut, model of the world adalah representasi komputasional yang mencoba meniru atau mempresentasikan aspek-aspek dari dunia nyata. Dan mengenai human model of the world, yaitu yang pertama pembentukan model ya yang pertama itu pengalaman. Model ini terbentuk melalui interaksi dan pengamalan sepanjang hidup seseorang. Setiap pengalaman, baik itu positif maupun negatif, membentuk dan memperbarui model ini. Yang kedua yaitu pendidikan dan budaya. Nilai, norma, dan keyakinan yang diajarkan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat juga mempengaruhi bagaimana individu terbentuk. Dan selanjutnya pengamatan melalui observasi dan pengamatan seseorang mengumpulkan informasi tentang dunia dan orang-orang di sekitarnya, kemudian diintegrasikan ke dalam model mereka. Dan selanjutnya komponen yang kedua yaitu komponen model keyakinan. Poin dari komponen model itu keyakinan, pandangan atau opini individu tentang perbaikan topik atau isu. Yang selanjutnya ekspektasi, berharap atau sering memprediksi tentang apa yang akan terjadi dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya norma dan nilai, standar perilaku dan prinsip-prinsip moral yang memandu tindakan dan keputusan individu. Selanjutnya stereotip dan bias, pemahaman atau persepsi yang mungkin distorsi atau tidak akurat tentang kelompok atau individu tertentu. Fungsi model orientasi. Poin selanjutnya itu yang ketiga, fungsi model orientasi membantu individu untuk menavigasi dan berorientasi dalam dunia sekitarnya. Yang selanjutnya pengambilan keputusan. Model ini menjadi referensi untuk membuat keputusan dalam berbagai situasi. Yaitu dan selanjutnya prediksi. Berdasarkan model mereka, individu dapat memprediksi hasil dari berbagai tindakan atau kejadian. Interaksi sosial juga mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain, termasuk bagaimana mereka memahami dan berinteraksi
terhadap perasaan, motivasi, dan perilaku orang. Keterbatasan model. Poin besar yang selanjutnya yang keempat, keterbatasan model, yang terdapat beberapa poin, yaitu subjektivitas adalah merepresentasikan pribadi dan bisa sangat subjektif, mungkin tidak mencerminkan realitas objektif. Perubahan fleksibilitas, meskipun model ini bisa berubah seiring waktu dengan pengamalan baru, beberapa individu mungkin sulit mengubah keyakinan atau pandangan mereka meskipun diberikan informasi baru. Selanjutnya, pengaruh emosi. Emosi dapat mempengaruhi bagaimana informasi diproses dan disimpan dalam model dunia. Bisa membuat individu lebih rentan terhadap bias atau penilaian yang distorsikan. Pentingnya kesadaran diri, yaitu memahami dan menyadari model of the world atau individu pribadi dapat membantu seseorang menjadi lebih kritis terhadap keyakinan, bias, dan ekspektasi mereka. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis, empati, dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan memahami human model of the world, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan keunikan serta bagaimana model ini mempengaruhi persepsi, tindakan, dan interaksi individu dalam kehidupan sehari-hari.